Kisah hidup Hatta penuh warna. Dia lahir di Bukit Tinggi 12 Agustus 1902 dengan nama Muhammad Attar. Saat Hatta berumur 7 bulan, ayahnya meninggal dunia. Ia memulai pendidikan dasar di Melayu Fort de Kock, kemudian melanjutkan studi ke Europees Lager School atau ILS di Padang pada tahun 1913. Lalu melanjutkan studi ke Belanda pada tahun 1921. Setelah 11 tahun di Belanda, Bung Hatta kembali ke Indonesia. Beliau juga aktif di Partai Nasional Indonesia atau PNI. Dalam organisasi ini, Bung Hatta menitik beratkan kegiatannya pada pendidikan. Bung Hatta memiliki peran besar dalam mewujudkan kemerdekaan, salah satunya dengan menjadi perantara untuk menyatukan golongan tua dan golongan muda. Selain itu, beliau ditunjuk menjadi tokoh yang menandatangani proklamasi bersama dengan Bung Karno. Proklamasi kami, bangsa Indonesia. Setelah memproklamasikan Indonesia bersama dengan Bung Karno, Bung Hatta kemudian ditunjuk menjadi Wakil Presiden Negara Republik Indonesia yang pertama. Mari kita lihat beberapa aktualisasi nilai aneka yang diterapkan oleh Bapak Muhammad Hatta. Saat menjabat menjadi Wakil Presiden Republik Indonesia, Bapak Muhammad Hatta pernah diprotes oleh istrinya. Kalimat penyesalan itu terlontar dari mulut Rahmi Hatta, istri wakil presiden saat itu Muhammad Hatta. Ibu Rahmi pantas kecewa. Demi membeli sebuah mesin jahit, sedikit demi sedikit ia menyisihkan sebagian dari penghasilan yang diberikan Bung Hatta. Namun ketika tabungannya sudah cukup untuk membeli mesin jahit idamannya, tiba-tiba saja pemerintah mengeluarkan kebijakan Sennering. Kebijakan pemotongan nilai uang dari Rp100 menjadi Rp1. Alhasil, nilai tabungan Bu Rahmi pun menurun dan tak lagi cukup untuk membeli mesin jahit. Ibu Rahmi merasa dihianati karena justru Bung Hatta yang mengumumkan Sennering tersebut. Keluhan sang istri yang akrab dipanggil Yuke itu tak membuat Bung Hatta marah. Dengan tenang ia berujar. Seperti wajarnya manusia biasa, Muhammad Hatta juga memiliki impian yang berkaitan dengan materi. Salah satunya, dia begitu mengidamkan sepatu Belly. Pada tahun 1950-an, Belly adalah merek sepatu bermutu tinggi. Harganya tentu saja tidaklah murah. Potongan iklan yang memuat alamat penjual sepatu itu menjadi saksi bisu keinginan sang wakil presiden. Demi sepatu itu, Bung Hatta berusaha menabung. Namun tabungannya tak pernah mencukupi. Karena selalu terambil untuk keperluan rumah tangga atau untuk membantu kerabat dan handai taulan yang datang meminta pertolongan. Hingga akhir hayatnya, Bung Hatta tak pernah bisa memiliki sepatu Belly idamannya itu. Sebenarnya bisa saja, Bung Hatta merealisasikan keinginannya. Dia tinggal meminta bantuan orang lain untuk membelikan sepatu itu. Namun bagi Bung Hatta, itu mencederai prinsip hidup dan kesetiaannya kepada negara.